Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mewawancarai teman sejawat untuk mengidentifikasi masalah yang sudah saya angkat di kelas maupun di sekolah. Assalamualaikum Bapak. Boleh berkenalan dengan Bapak siapa? Nama saya Pani Fajar Ya, Kurniawan. tolong dilihat kamera Bapak. Nama saya Pani Fajar Kurniawan. Oh iya, Bapak mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 6. Oh iya. Saya kan mau mengidentifikasi masalah untuk guru di kelas atas. Jadi kemarin saya mengangkat tentang rendahnya pengetahuan siswa tentang perkalian dan pembagian di materi FPB dan KPK di kelas 6. Sebenarnya FPB dan KPK sudah kita dapatkan di kelas 4, 5, dan 6. Namun pengembalian hanya ada di kelas 6 dan sampai saat ini di kelas 6 pun masih kesusahan untuk perkalian dan pembagian. Kira-kira dari masalah tersebut nih, menurut Bapak apa sih ya yang maksudnya yang mempengaruhi adanya masalah tersebut? Kalau versi saya pribadi, mungkin anak-anak kenapa sulit untuk bisa sebaiknya mengerjakan soal yang berkaitan FPB KPK ya. Ya karena memang mereka pribadi belum bisa perkalian atau mungkin belum tahu cara bagaimana mengalihkan dengan mudah, membagi dengan mudah. Berarti banyak ya Bapak faktor-faktor untuk mempengaruhi masalah tersebut timbul. Mungkin dari kita sebagai dewan guru yang kurang untuk bahan ajar lah ya, bahan ajar dan metode ajar yang kita gunakan. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan ke Bapak yang pribadi Bapak nih ya. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran di kelas? Biasanya apa yang Bapak temui? Mungkin gini ya, media ajarnya kurang begitu lengkap. Jadi kita kadang harus bikin kan memakan waktu sehingga jadinya jamnya berkurang, jadi akhirnya juga anak-anak materinya kurang cepat untuk dapat yang agak lebih lengkap. Mungkin berarti intinya dari sarana dan prasarana ya Bapak. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut? Coba jelaskan. Jadi faktornya yang namanya Bapak mengalami masalah tersebut. Jadi faktor yang timbul apakah dari siswa, apakah dari dewan guru gitu Bapak? Sebenarnya kalau sudah ada alatnya kita mungkin jauh lebih mudah untuk prakteknya, mungkin dari pihak sekolahnya mungkin kurang lengkap dari Iya, jadi kembali ke dewan guru ya Bapak. kembali ke dewan. Tolong ceritakan masalah tersulit yang pernah Anda hadapi selama mengajar di kelas. Masalah tersulit ya, apa ya? Untuk mata pelajaran boleh untuk mata pelajaran, boleh untuk ke siswa atau masalah siswa sendiri. Sebenarnya kalau untuk penanganan siswa saya rasa saya merasa cukup bisa. Mungkin ini sih ya, anak-anak itu kurang begitu antusiasnya masih dalam jadi mereka kurang motivasi lah ya Bapak untuk belajar ya Bapak. Nah, kemudian bagaimana cara Anda menghadapi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus? Kira-kira di kelas Bapak ada yang memiliki kebutuhan khusus? Kebutuhan khususnya kayak dia? Ya, seperti anak-anak yang atau tunarungu, tunawicara itu ada? Alhamdulillah untuk di kelas saya pribadi tidak ada. Cuma memang ada beberapa anak yang perlu penanganan khusus, maksudnya mungkin kenakalan anak-anak yang masih wajar tapi perlu lebih didekati lagi anak penanganannya. Bagaimana hubungan komunikasi guru atau dengan wali murid jika ada permasalahan pada peserta didik? Contohnya, jika anak tersebut rendah di pembelajaran, rendah di nilai atau dari sikap, itu kira-kira bagaimana cara Bapak untuk berkomunikasi dengan wali murid tersebut? Wali muridnya ya? Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pembelajaran sebaiknya sih biasanya guru itu kami memberikan saran kepada orang tua untuk anaknya ada jam tambahan, mungkin dileskan, dibimbelkan di luar, atau mungkin kayak kami memberikan pertanyaan ke orang tua, mungkin kalau kita mengadakan jam tambahan. Tapi kalau berkaitan dengan sikap dan karakter, ketika anak itu salah, mungkin ketika istirahat kita panggil di kantor, kita kasih arahan bagaimana yang baik, terutama kasih. Bagaimana cara guru mengatasi masalah yang terjadi dalam kelas? Kalau seumpamanya Bapak menghadapi masalah nih, bagaimana sih metode apa yang Bapak gunakan atau terapkan di kelas Bapak? Misalkan masalah berkaitan bisa pembelajaran, bisa dari konflik siswa atau bagaimana? Kalau berkaitan dengan pembelajaran biasanya saya
cari buka-buka YouTube supaya maksudnya kita cari referensi bagaimana menangani anak yang misalkan sulit untuk menghafal rumus atau misalkan berkaitan dengan sikap, ya kita langsung komunikasikan dengan anaknya. Kalau misalkan masih belum juga, kita 2 kali komunikasikan, lagi 3 kali baru kita panggil orang tua, kita kasih Baik Bapak, untuk model dan metode pembelajaran apa yang digunakan guru dalam pembelajaran kelas? Bapak biasanya menggunakan metode apa? Apakah metode ceramah ataukah menggunakan metode-metode pembelajaran seperti PBS atau Infinity? Kira-kira Bapak biasanya menggunakan apa? biasanya kalau yang pembelajaran di kelas itu kan ceramah pasti, diskusi biasanya kalau berkaitan dengan pembelajaran yang pendapat berdekatan dan berbeda seperti misalkan PPKN dan lain-lain, itu kita diskusi. Kemudian kalau yang problem solving, maksudnya yang kayak kita memecahkan suatu masalah, itu ya sering juga dipakai atau jadi di luar juga. Baik, apakah guru membuat alat peraga dalam pembelajaran? Pasti harus. Jika iya, sebutkan contohnya. Bapak mengangkat alat peraga Bapak itu dari materi apa atau alat peraganya gitu? Contoh kalau misalkan di matematika kita ada bangun ruang, bangun datar, itu kita bikin memang dari kardus, atau mungkin kalau IPA ada kayak sistem pernapasan, perjalanan dan segala macam. Kita bikin kayak sketsa gambar atau peta. Baik. Apakah Anda menguasai IT sebagai media pembelajaran? Harus. Baik. Saya rasa juga Bapak karena masih muda, masih mendukung, dan sarana prasarana untuk sekolah kita insya Allah mendukung untuk IT. Nah, apakah Anda mengetahui tentang pembelajaran HOTS, literasi dan numerasi? Kalau pembelajaran HOTS itu setahu saya pahamnya HOTS itu pembuatan soal ya. Pembuatan soal yang dia ada tingkatan dari yang mudah, susah sampai yang paling kompleks. Kalau literasi mungkin yang setahu saya kayak seperti membaca buku sebelum belajar, atau mungkin membaca Quran. Kalau numerasi mungkin ya kayak menghafal rumus dan sebagainya. Iya. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan Bapak untuk memberikan saya untuk menjadi narasumber saya sebagai pemecah identifikasi masalah yang saya angkat di sekolah. Jadi saya berharap di sini bahwa identifikasi masalah yang saya angkat nanti akan memberikan suatu gambaran bagaimana kejadian di sekolah itu, bagaimana kejadian di kelas yang kami alami. Terima kasih Bapak Fajar.